Judul firman Tuhan adalah Bapa yang baik. Kita mau melihat profil Bapa yang ada dalam Alkitab dan biarlah itu juga menjadi teladan kita. Dunia ini krisis dengan sosok Bapa, profil Bapa seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Baik di dunia sekuler juga di dalam dunia rohani. Saya sering bercanda, anak-anak sekolah minggu ini tidak punya profil Bapa atau kekurangan. Karena kalau sudah lihat guru-guru sekolah minggu, mungkin 90% itu semua wanita, saudara ya. Nah, saudara-saudara, mungkin hal itu juga saudara alami dalam kehidupan pribadi saudara. Kita kekurangan atau kehilangan atau krisis dengan profil seorang bapak. Gimana sih sebenarnya bapak? Mungkin banyak di antara saudara juga bertanya, kasih bapak itu sebenarnya gimana? Nah, itulah sebabnya hal ini harus dipulihkan. Sebab kalau tidak ini terus menurun. Karena kita tidak punya panutan yang baik, akhirnya kita tidak bisa memberi panutan yang baik kepada anak-anak kita. Nanti anak-anak kita juga terus begitu. Ini yang menjadi masalah bukan? Karena tidak tahu sebenarnya menjadi bapak yang baik itu gimana. Akhirnya ketika orang itu menjadi bapak, dia juga tidak bisa maksimal. Nah itu sebabnya mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mau memulihkan hal ini secara khusus. Nanti saya akan tunjukkan ayat. Ya, terutama di akhir zaman ini, sebelum dia datang kedua kali. Tuhan mau pulihkan kebapaan ini. Saya ajak saudara terlebih dahulu melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Salah satu gelar dari Yesus adalah Bapa yang kekal, everlasting Father. Jadi dia terus menjadi Bapa maksudnya. Nah di sini saya perlu jelaskan kepada saudara-saudara semua, bukan berarti Yesus itu Bapa, Yesus itu Allah anak. Tetap Allah Bapa ada Allah Bapa, Yesus adalah Allah Putra. Jadi bukan berarti kalau disebut Yesus gelarnya adalah Bapa yang kekal, oh berarti dia itu ya Allah Bapa, bukan. Jadi saudara jangan sampai salah bahwa Allah kita itu Tritunggal. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ini pribadi sendiri-sendiri, tapi satu. Makanya namakan Tritunggal. Nah saudara, ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya bahwa Yesus itu adalah representatif dari Bapa. Karena Bapa itu tidak terlihat, tuh kan? Makanya murid-murid berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Terus Tuhan Yesus jawab, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Mengapa? Karena aku dan Bapa itu pada hakikatnya satu. Nah ini saudara. Jadi walaupun dia adalah Allah Putra, tapi dia menyatakan Bapa itu kayak gini loh. Makanya dia berani berkata kepada Thomas di dalam Yohanes 14, kalau kamu melihat aku, kamu sebenarnya melihat Bapa itu. Jadi saudara-saudara, harap saudara mengerti bahwa Yesus adalah representatif. Dia menyatakan Bapa itu kepada kita. Di dalam Kolose dikatakan bahwa seluruh kepenuhan kealahan itu diam di dalam Yesus. Walaupun dia adalah putra Allah, Allah putra, tapi ketika dia ada di dalam dunia, dia menyatakan Bapa juga Roh Kudus itu sepenuhnya bekerja di dalam dia. Sebab itu Kolose berkata bahwa seluruh kepenuhan kealahan, all the divine fullness, berdiam di dalam dia. Nah ini hal-hal yang misteri ya. Sulit kita nalar, tapi itulah yang firman Tuhan katakan dan itulah kebenaran yang harus kita terima, kita percayai. Jadi kita mau melihat bagaimana Bapa itu, maka kita bisa melihat kepada Yesus. Walaupun kita mungkin di antara kita ada yang tidak sempat untuk melihat, menyaksikan, mengalami sebuah teladan kebapaan. Tapi sebagai orang percaya kita punya Yesus. Amin. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia menyatakan bagaimana Bapa itu. So itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menjadi seorang Bapa yang baik. Mari lewat firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana menjadi Bapa yang baik. Ada dua hal saja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu Bapa yang baik itu adalah Bapa yang mengasihi istrinya.
Ini yang pertama-tama. Saudara mau mengasihi keluarga, kalau saudara tidak mengasihi istri, nonsense. Saudara mengasihi anak, tapi sudah tidak mengasihi istri, itu nonsense. Karena istri itu adalah ibunya anak-anak. Ya toh? Coba kita baca Efesus 5 ayat 25. Makanya saya mulai dari sini, karena ini penting. Efesus 5 ayat 25 saya bacakan demikian. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi teladan pertama yang kita pelajari dari Yesus, bagaimana dia menjadi bapak yang baik, dia mengasihi istrinya. Amin. Istrinya adalah jemaat. Dia mengasihi istrinya, dia mesra kepada istrinya. Kasih mesra, bukan cuma mengasihi, bukan cuma omong toh, tapi dia menyatakan itu dengan sebuah pengorbanan. Mengorbankan nyawanya dikatakan. Mengorbankan dirinya. Memang jadi suami itu harus siap bayar harga. Saya selalu bicara kepada para calon pengantin dalam konseling ya. Memang suami itu letaknya di atas. Dia kepala keluarga. Tapi bukan berarti seperti kepala perusahaan. Ya, kalau kepala perusahaan di atas enak, bisa perintah, bisa ini ya, bisa pecat ya toh. Tapi ini bukan itu. Dengan adanya posisi di atas ini, maka punya tanggung jawab yang lebih berat. Dan dia harus berani mau bayar harga, mau berkorban untuk menyelamatkan keluarganya. Makanya yang pertama saya katakan, bapak yang baik itu mengasihi istrinya. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Lalu saudara mungkin bertanya, bagaimana kasih itu? Apa sebenarnya kasih itu? Kasih itu apa? Kalau mau diuraikan tentu tidak cukup bersesi-sesi ya. Tapi sebenarnya kasih itu kesimpulannya satu. Kasih itu sabar. Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 13, itu definisi kasih yang tidak ada duanya di dunia. Saudara bisa cari buku seluruh dunia, tidak ada yang mendefinisikan kasih sebegitu rupa. Karena memang ini adalah firman Tuhan. Maka saudara menemukan bahwa definisi itu dimulai dengan kata sabar dan ditutup dengan kata sabar. Makanya kesimpulannya kasih itu apa? Nah, makanya jadi suami-suami sing sabar. Mengapa kok suami itu harus sabar? Karena kita menghadapi makhluk yang paling sulit. Wanita itu dikatakan diumpamakan rumit, makanya kita harus sabar. Jadi kasih itu sabar. Istri-istri juga harus sabar, amin. Apalagi kalau sudah tua-tua gini ya, suaminya mulai tell me, ya sabar. Jadi kasih itu apa? Sabar. Jadi belajar mengasihi istri itu belajar sabar sebenarnya. Seperti Tuhan mengasihi kita, sabar dia. Itu yang pertama. Berikutnya next, seorang bapak yang mengasihi istri itu, dia mendoakan istrinya. Amin. Mendoakan. Kasih itu mendoakan. Coba kita baca ayat ini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi kasih itu pertama sabar, kedua kasih itu mendoakan. Nah, sudah coba sekarang saudara lihat, ingat. Pernahkah Anda, bapak-bapak, suami-suami mendoakan istri? Doa Anda itu luar biasa. Doa itu bekerja luar biasa. Doa itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi jangan dianggap remeh doa itu. Doa orang benar itu apa? Besar kuasanya. Suami-suami, doakan istrimu. Amin. Karena doamu dijawab oleh Tuhan. Karena engkau adalah imam dalam rumah tangga. Kau harus berdoa dan doamu dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Profil bapak yang kedua, yaitu bapak itu mengasihi atau menyayangi anak-anaknya. Saya yakin semua bapak di sini menyayangi anak, pasti. Tidak ada seorang ayah yang tidak menyayangi anak. Tapi mungkin kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana sebenarnya mengasihi atau menyayangi itu. Di dalam Kolose 3:21 dikatakan, jangan engkau menyakiti hati anakmu. Karena ketidaktahuan kita, karena kekurangan pengetahuan kita, sehingga kadang-kadang mungkin tidak sengaja ayah itu bisa menyakiti anak. Nah itulah sebabnya coba kita mau belajar bagaimana bapak itu mengasihi anak. Coba kita baca di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Di sini ada sebuah ayat yang sebenarnya pendek
dan berkaitan dengan baptisan air sebenarnya. Ternyata ayat ini memberi pesan juga bagaimana seorang bapak itu terhadap anak. Coba kita baca ayat ini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau tadi kita melihat pribadi Yesus, sekarang kita melihat pribadi Bapak itu sendiri. Aba Bapak, Allah Bapak. Bagaimana Bapak itu kepada anaknya, Yesus. Ada sebuah kalimat di sini berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, kalimat ini saudara-saudara kalau kita uraikan ada 3 bagian. Yang pertama, inilah anakku. Ini berbicara tentang acceptance, penerimaan. Menerima, ini anakku. Yang pertama-tama, Bapak itu harus menerima keberadaan anak itu apa adanya. Banyak kali ayah itu tidak bisa menerima, bapak itu tidak bisa menerima. Karena mungkin dia punya harapan-harapan yang mungkin di luar apa yang dia harapkan. Mungkin dia ingin anaknya itu pinter, mungkin dia ingin anaknya itu cantik, mungkin dia ingin anaknya itu ganteng, mungkin dia ingin anaknya itu seperti dia, mungkin dia ingin macam-macam sudah. Karena sebagai orang tua pasti punya sebuah pengharapan, bukan? Tapi ketika ditemukan situasi yang berbeda, maka ayah itu bukan cuma ayah, bahkan kadang ibu juga. Ada sedikit tidak bisa menerima. Makanya pertama kalimat ini baik. Inilah anakku. Bicara tentang acceptance, kita menerima keberadaan anak kita apa adanya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bukan menurut angan-angan kita. Oh saya pingin yang begini. Tidak. Sebab saya percaya semua yang Tuhan percayakan itu pasti baik dan terbaik. Amin. Acceptance kita terima. Meskipun anak itu mungkin bukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita percaya ini anakku. Haleluya. Terima acceptance. Yang kedua, yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kata Bapak Surgawi. Bukan sekedar acceptance. Tetapi yang kedua adalah affection. Affection itu artinya kasih sayang. Ini anakku yang kukasihi. Jadi mengasihi, menerima dan juga mengasihi. Menunjukkan kasih sayang. Affection itu bukan sekedar cuman kasih sayang yang mungkin di dalam hati. Tapi juga dinyatakan, ditunjukkan. Nah bagi orang timur memang kadang-kadang ada orang yang tidak ekspresif gitu ya. Seringkali kasih itu cuma dipendam dalam hati. Tapi affection itu bukan demikian. Affection itu adalah kasih sayang yang ditunjukkan, yang dinyatakan. Anak itu bisa merasakan. Nah ada 5 bahasa kasih, saya singkatkan saja. Pertama adalah perkataan. Perkataan itu juga bahasa kasih. Kedua adalah sentuhan. Apakah sudah pernah mungkin memukul bahu anakmu? Sentuhan. Ketiga, meluangkan waktu. Saudara meluangkan waktu bersama anak itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi anak. Saya masih ingat seorang yang ketika dia sudah dewasa, yang diingat tentang ayahnya, bukan betapa ayah itu hebat, luar biasa, bukan. Cuma dia diingat di mana satu saat ayahnya mengajak dia untuk mancing. Di tengah-tengah kesibukan ayahnya menyediakan waktu keluar bersama anak itu hanya untuk mancing. Dan itu yang diingat. Karena bagi anak ini waktu yang sangat indah. Yang keempat, hadiah, pemberian. Tapi bukan berarti pemberian itu segala-galanya, saudara-saudara ya. Sebagai orang tua tentu kita ingin memberi, tapi bukan cuma memberi itu saja. Kelima adalah melayani. Ini 5 bahasa kasih. Ya. Dan sekarang kita melihat kalimat yang berikutnya, yaitu kepadanya aku berkenan. Itu bicara tentang affirmation. Penegasan atau penguatan. Aku berkenan kepada anakku. Pujian, membanggakan anak. Kata-kata yang membangun. Seringkali orang tua bangga kepada anaknya. Tentu kita semua membanggakan anak kita. Tapi seringkali yang keluar itu bukan kata-kata yang positif. Apalagi kalau di depan orang, seringkali justru kata-kata yang negatif. Bukan kata-kata yang membangun. Nah jadi 3 hal ini saudara ya. Dari kalimat yang sederhana ini kita belajar tentang bagaimana Bapak itu, Bapak surgawi terhadap Yesus. Dia accept, dia menerima, dia affection, dia menyatakan kasih sayangnya,
mengasihi anak itu dengan sungguh-sungguh. Dan ketiga, membanggakan, memuji, memberikan kata-kata yang positif. Ayo kita belajar berubah. Mungkin berubahnya harus dari pertama ini penting, acceptance dulu. Jangan kita kalau enggak bisa terima itu memang sulit. Ya. Kalau enggak bisa terima itu yang kita cari nanti kesalahannya terus. Memang anak ya macam-macam ya, enggak semua sama. Tapi coba kita belajar, pertama-tama kita terima dulu. Dengan segala kelebihan dan kekurangan anak itu, kita terima dia sebagai anakku. Ini anakku yang kukasihi. Saudara mengasihi anak ini. Dan kepadanya aku berkenan, banggakan dia. Dan itu akan memberikan satu dampak yang besar di dalam pertumbuhan anak itu. Dan saya percaya Tuhan sedang melakukan hal ini. Coba kita baca kitab terakhir dari Perjanjian Lama dan ayat terakhir. Coba kita lihat bagaimana Tuhan mengakhiri Perjanjian Lama sebelum Tuhan tidak bicara, sebelum Tuhan diam selama 400 tahun. Jadi sesudah kalimat ini Tuhan tidak ngomong, 400 tahun sepi. Coba kita baca 2 ayat ini ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dari ayat ini saya percaya saudara, bahwa pemulihan di akhir zaman ini fokus titik berat adalah dari keluarga. Tuhan akan pulihkan hubungan keluarga, baru kemudian gereja. Ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Kita berdoa, kita rindu, kita minta Tuhan menjamah hati kita. Supaya terjadi pemulihan dalam keluarga kita masing-masing. Dan saya percaya itu akan berdampak bagi gereja Tuhan. Kalau setiap rumah tangga dipulihkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara, maka dampak itu akan dirasakan dalam pekerjaan Tuhan. Kita melihat bagaimana Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hidup kita.